Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Abang Jus di channel Gebang Kidiu. Pada kesempatan video saya kali ini, saya tidak berbagi tutorial ya, tapi saya akan menjawab pertanyaan yang sering teman-teman tanyakan seputar STB Open WRT. Namun pertanyaan ini cukup menarik dan banyak banget di kolom komentar ya. Oke, untuk pertanyaannya itu ini teman-teman. STB B760H itu bisa enggak sih? Atau bisa diinstal OpenWRT enggak sih? Nah, di sini saya akan jawab teman-teman. Jawabannya tidak bisa ya. Satu lagi, jawabannya untuk STB B760H ini tidak bisa dioprek atau diinstal firmware OpenWRT teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk alternatifnya ya, teman-teman bisa menggunakan TP-Link ataupun STB HG 680p maupun B860H teman-teman. Sebenarnya banyak juga kok ya router yang bisa di OpenWRT. Kalau kita lihat di website resminya Pulston PW teman-teman, lalu di bagian download now nih, ya. Nanti saya akan lihatin teman-teman untuk firmware yang support di install OpenWRT seperti routernya dan macam-macam teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya bahwa STB B760H ini nggak bisa dioprek atau diinstal firmware OpenWRT teman-teman. Oke. Nah, jika teman-teman bingung ya mau pilih mana antara STB maupun TP-Link yang mau di OpenWRT teman-teman. Jadi menurut saya pribadi ya, ini menurut saya pribadi teman-teman, itu enak pakai STB ya. Kenapa? Karena toolnya itu banyak banget ya, seperti injeknya, ada SSH tunnel, lalu OpenVPN dan masih banyak lagi. Dan kelebihannya pun ya, untuk STB ini antara HG teman-teman dan B860H itu untuk memorinya itu lebih besar teman-teman ya. Jadi bisa diperbesar untuk memorinya, tidak perlu extrude lagi seperti TP-Link ya teman-teman. Kalau teman-teman menginstal OpenWRT pada router TP-Link, itu teman-teman wajib banget install atau extrude ya memorinya supaya lebih besar teman-teman. Untuk tutorial extrude-nya itu ada di channel ini teman-teman. Nah, yang ini ya, cara extrude TP-Link MR3420 versi 5 OpenWRT memori menjadi besar ya teman-teman. Inilah kekurangan pada TP-Link yang sudah OpenWRT. Kalau mau install lebih banyak tool yang membuat teman-teman itu bisa untuk kreatongan. Jadi alternatifnya ya bisa menggunakan STB HG 860p ya. Ini jauh lebih murah juga untuk harganya teman-teman, dan bisa untuk Android juga. Kalau teman-teman tanya seputar ini ya, Bang milih STB HG 680p atau B860H? Kalau saya pribadi pilih HG teman-teman. Kenapa pilih HG? Jelas ya, memorinya itu 2 GB RAM ya teman-teman, lalu tidak gampang panas dan bisa Android dan OpenWRT teman-teman. Yang ini ya. Nah, ini untuk device-nya atau tipenya SBC itu sama teman-teman. Ada Raspberry Pi ya. Kita lihat di sini untuk device-nya Raspberry Pi itu seperti ini ya teman-teman. Ini bisa install OpenWRT. Sepertinya juga ini support ya, support install
seperti Extreme Mini, lalu ada tool dari Rare ya teman-teman, itu support teman-teman. Lalu Raspberry Pi P2 ini juga support teman-teman, install Extreme Mini ya. Ini seperti ini, harganya lebih mahal ya ketimbang dari STB teman-teman, tapi ya enak STB sih ya, gimana ya jelasinnya, pokoknya enak STB teman-teman. Oke, untuk TP-Link ini ada TLWDR 3600 versi 1 sampai versi seterusnya juga bisa ya teman-teman. Ini untuk tipenya, ini untuk versi OpenWRT nya. Ini saya belum tahu ini apa, kita cek ya. Oh, yang ini teman-teman, ini juga support ya, support untuk di OpenWRT, tapi kayaknya harus di root ya. Untuk TP-Link teman-teman, ini yang tutorial ini ya teman-teman, udah ada kok tutorial cara installnya jika teman-teman sudah punya. Oke, ini untuk versi 18 nya. Nah, ini untuk cara extrude-nya ya. Sebenarnya untuk tutorial di Fullstone PW itu lengkap teman-teman, tapi ya kebanyakan kalau untuk pemula ya bingung ya, jadi enakan pakai video, makanya saya buatkan videonya. Ini juga saya buat video ini nggak langsung bisa teman-teman, ada trial errornya. Kalau error terus dicoba terus nanti juga bisa. Nah, setelah bisa saya share seperti itu teman-teman, jawab ya. Oke, udah kejawab ya teman-teman untuk STBB tadi ya teman-teman. STBB 760H ya, ini nggak support ya teman-teman, nggak support untuk OpenWRT. Jadi alternatifnya teman-teman bisa cek di sini saja ya, atau pilihlah STB-HG 680p. Kalau teman-teman mau beli router yang bisa di custom ya di OpenWRT, itu teman-teman bisa cek dulu di sini firmware-nya, apakah yang OpenWRT yang mau teman-teman beli itu support OpenWRT. Teman-teman cek di sini. Walaupun tidak support ya, misalkan kita mau beli nih, kita cari routernya dulu ya, biasalah di toko oren ya. Di sini misalkan beli router ya, kita cari. Ini tumben banget lemot ya. Oke, misalkan teman-teman mau cari atau mau beli router ya, itu mau di OpenWRT, teman-teman cari dulu di sini. Misalkan mau teman-teman tertarik nih dengan router Totolink 300 RT teman-teman. Nah, teman-teman tinggal salin saja Totolink 300 RT di sini ya. Lalu teman-teman tinggal di paste, lalu OpenWRT, tambahin OpenWRT. Jadi nanti teman-teman bisa tahu apakah router yang ini itu support OpenWRT. Teman-teman cari. Nah, ini ya teman-teman, banyak nih. Ternyata bisa kalau kita ke openwrt.org ya. Di sini bisa teman-teman. Ini bisa untuk di OpenWRT nih, untuk Totolink 300N 300 RT, dan di YouTube juga ada tutorialnya seperti itu. Jadi teman-teman tidak salah beli lagi ya kalau mau beli router yang bisa dioprek OpenWRT. Silakan teman-teman bereksperimen ya. Jika masih ada pertanyaan, teman-teman jangan sungkan untuk klik like,
komen dan tulis komentarnya di deskripsi di video ini. Oke, bye bye.